Universitas Kusuma Surakarta. Di sini saya akan melakukan role play mengenai konseling dan penggunaan kontrasepsi. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Bidanti Pratiwi yang bertugas pada pagi hari ini ya Mbak ya. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai konseling KB, yaitu tentang macam-macam KB seperti KB hormonal ataupun KB yang tidak hormonal, KB pil ataupun suntik itu ya Mbak ya. Apakah Mbaknya sudah paham mengenai KB-KB itu? Kalau keseluruhannya sih belum Mbak, tapi kalau mendengar kayak jenis-jenis KB itu udah sering, tapi kan nggak tahu secara keseluruhan gitu. Oh ya, nanti di sini saya akan menjelaskan banyak mengenai KB ya Mbak ya. Baik, ini Mbaknya bersedia ya untuk melakukan konseling ya Mbak ya? Adakah yang ditanyakan sebelum saya mulai? Tidak. Ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Dea. Mbak Dea ya, umurnya berapa Mbak? 25 ya. Alamatnya? Kadirejo. Lalu golongan darahnya apa Mbak? AB. Pendidikan terakhirnya? SMA. Lalu kalau kerjanya saat ini? Wira swasta. Wira swasta ya Mbak ya. Agamanya Islam ya Mbak ya? Baik Mbak, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai KB kalender atau pandang berkala. Apa sih yang disebut dengan KB kalender ya Mbak ya? KB kalender di sini adalah kontrasepsi sederhana, yaitu dengan cara menggunakan tidak menggunakan hubungan seksual pada masa subur. Lalu di situ yang mempengaruhi KB tersebut adalah nantinya berarti Mbak di sini harus memperhitungkan masa subur terlebih dahulu, minimal yaitu 6 siklus ya, 6 siklus. Lalu di sini apa sih keuntungan dari KB kalender? Di sini harganya tentu murah ya karena alami dari Mbaknya sendiri juga. Lalu di sini juga lebih baiknya jika KB kalender itu dipakai dengan kontrasepsi lainnya Mbak, agar aman seperti itu. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang metode amenorelaktasi. Metode amenorelaktasi itu menggunakan pemberian ASI eksklusif kepada bayi, yaitu dilakukan dengan bayi umurnya kurang 6 bulan. Lalu di sini kok bisa ya Mbak dengan menyusui kok mempengaruhi dengan KB? Mungkin Mbaknya berpikiran seperti itu ya, karena di situ saat kita terus mengeluarkan ASI lalu menyusui itu akan menekan ovulasi Mbak, jadinya tidak bisa bertemunya sel telur dan sperma. Lalu apa sih yang diperhatikan dengan KB amenorelaktasi tersebut? Yang diperhatikan adalah di sini Mbaknya harus sering menyusui, jadi tidak boleh berhenti, dan juga bayi tersebut tidak ada tambahan ASI dari luar, jadi pure dari Mbaknya terus gitu ya Mbak ya. Lalu yang diperhatikan lagi adalah biarkan bayi sendiri yang melepas hisapannya, jadi saat menyusui nanti bayinya terus menghisap, jangan dilepaskan Mbak, nanti biar bayinya melepaskan hasilnya sendiri seperti itu. Lalu ketika Mbaknya sudah mulai haid, berarti itu kan sudah kembali lagi masa subur. Nah di situ berarti Mbaknya harus segera datang ke tenaga kesehatan untuk melakukan pemasangan kontrasepsi lain ataupun menggunakan kontrasepsi lain, karena hal tersebut tidak bisa lagi untuk metode amenorelaktasi tersebut. Itu ya Mbak ya. Lalu yang ketiga di sini adalah mukosa vagina atau laundry cervix. Kontrasepsi dengan perubahan laundry cervix. Jadi di sini yang diperhatikan adalah laundry cervix, seperti kan ada 3 yang diperhatikan. Seperti yang pertama itu setelah menstruasi kan biasanya ada seperti rembes, tapi masih kering ya Mbak ya, tidak terlalu kayak banyak cairan lendir gitu kan. Itu dinamakan belum subur ya Mbak ya, atau disebut dengan pola kering atau pola infertil. Lalu yang kedua adalah fase praovulasi. Nah di situ nanti biasanya lendir sudah banyak dan juga menjadi licin, dan juga lendirnya sudah meningkat, jernih, mudah direnggangkan. Itu disebut masa puncak atau masa subur. Nah pada masa itu berarti tidak boleh melakukan hubungan seksual. Lalu yang ketiga adalah hari tidak subur atau fase ovulasi. Itu biasanya dimulai hari keempat. Hari keempat itu berarti sudah lepas dari masa subur tersebut. Nah di situ setelah masa puncak selanjutnya adalah KB kondom.
tipis ya mbak ya, yang dipasang pada alat kelamin laki-laki. Di situ kondom keefektifannya berarti nantinya biasanya dengan pemasangan yang benar itu akan efektif. Tapi jika terjadi kebocoran atau lain, biasanya itu nanti mbaknya bisa langsung datang ke tenaga kesehatan. Seperti yang mbak ya bilang, nanti bisa diberikan dengan AB darurat atau odar ya mbak ya. Lalu yang selanjutnya adalah KB minipil. Di sini KB minipil atau progestin tersebut yang bisa dikatakan sebagai KB darurat tersebut mbak. Jadinya di sini cocok untuk menyusui karena di situ KB pil juga tidak mempengaruhi, tapi di sini kelemahannya biasanya terjadi menstruasi, bercak-bercak, amenorrhea gitu ya. Terus efek sampingnya juga seperti mual, muntah, pusing seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah KB pil kombinasi. Di sini juga dapat digunakan. Mbaknya misalnya kan pengen menunda terlebih dahulu, tapi juga akan segera pulih kesuburannya jika berhenti minum KB tersebut. Seperti itu ya mbak ya. Kelemahannya sama dengan KB pil yang minipil tadi, karena juga biasanya terdapat bercak, amenorrhea ataupun nanti bisa mual, muntah, pusing, tapi itu adalah hal yang wajar. Seperti itu. Biasanya KB kombinasi ini diminum 2 kali 4 tablet setiap 3 fase sanggama. Seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya adalah suntik progestin. Di sini biasanya suntik progestin itu juga sama gangguannya pada haid ya mbak ya. Nanti juga haidnya mungkin bisa terjadi lebih lama atau bisa bercak seperti itu. Dan KB suntik itu bisa kadang perubahan berat badan seperti itu, bisa gemuk gitu ya mbak ya. Kata itu hormonal mbak seperti itu. Lalu di sini juga ada suntik kombinasi juga. Di sini kalau suntik kombinasi itu berarti harus datang di 4 minggu, berarti 1 bulanan ya mbak ya. Kombinasi 1 bulan, sedangkan vaksin dari 2 bulan seperti itu mbak. Lalu untuk KB implan, KB hormonal itu yang dipasang di tangan itu mbak ya. Itu KB implan itu terdiri dari norplan, implanon, juga endoplan gitu. Norplan itu berarti jangka gunanya itu 5 tahun. Itu 6 batang yang akan dipasang di tangan ya mbak ya. Lalu juga implanon itu cuma 1 batang tapi efektifnya 3 tahun. Lalu jika indoplan atau jadena itu 2 batang, efektifnya adalah 3 tahun. Lalu yang selanjutnya adalah di sini biasanya mbaknya pengen nih jangka panjang, misalkan 10 tahun atau 8 tahun, itu bisa menggunakan KB IUD, yaitu seperti alat kecil berbentuk huruf T, lalu biasanya di benangnya seperti itu. Lalu di sini tidak mengaruhi juga AC, jadi bisa digunakan untuk orang yang menggunakan AC, menyusui gitu ya. Lalu di sini juga KB IUD biasanya kan bisa keluar sendiri tuh kata orang-orang yang misalnya sudah mendengar seperti itu. Sebenarnya itu adalah nggak setiap orang seperti itu ya mbak ya. Misalkan digunakan dengan aktivitas yang benar itu bisa. Cuma nanti di sini mbaknya bisa melakukan cek IUD tersebut dengan jongkok, lalu masukkan jari ke vagina seperti itu untuk mengecek mesin mbak. Yang terakhir yaitu adalah kontrasepsi mantap atau sterilisasi. Biasanya pada perempuan itu adalah tubektomi. Berarti di sini adalah pengikatan dan pemotongan saluran telur. Jadi di sini tidak dapat dibuai oleh sperma. Karena ini adalah permanen ya mbak ya. Jadi setelah dilakukan kontrasepsi mata tersebut tidak bisa mempunyai anak lagi karena juga sudah dipotong ya, sudah diikat. Jadi di sini sel telur tidak bisa bertemu dengan sperma seperti itu. Biasanya bisa dilakukan kontrasepsi ini yaitu dengan umur lebih dari 26 tahun. Lalu untuk pengambilan spermalopi yang dengan sayatan kecil, biasanya dengan seperti operasi seperti itu ya mbak ya. Biasanya juga dilakukan oleh dokter. Dan juga di sini saya sudah menjelaskan banyak sekali mengenai KB ya mbak ya. Dari beberapa pilihan itu, adakah yang ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin enggak sih mbak. Enggak ada ya. Jadi dari beberapa KB tersebut mbaknya ingin menggunakan yang mana? Kalau saya sih berpikirnya untuk yang ke implan ya, tapi
implan itu berpengaruh nggak sih kayak ke mungkin berat badan atau yang lainnya gitu? Iya, biasanya implan itu karena dia hormonal jadi biasanya berpengaruh, bisa gemuk, tapi tidak semua ya Mbak ya, tidak semua orang seperti itu juga. Jadi bagaimana Mbak? Ya mungkin saya akan coba yang implan ya Mbak ya. Iya, di sini juga implan juga nantinya kan jika setelah pemasangan Mbaknya juga tidak bisa bolak-balik untuk melakukan itu juga ya Mbak ya, jangkanya juga agak panjang. Di sini Mbaknya juga ingin mencegah terlebih dahulu ya. Baik Mbak, di sini nanti saya akan melakukan pemasangan implan ya Mbak ya. Adakah yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak Mbak. Tidak ya, terima kasih ya Mbak ya atas perhatiannya juga. Terima kasih sudah mengerti dan juga sudah mendengar dengan baik ya Mbak ya. Ya, terima kasih juga atas penjelasannya ya Mbak. Iya. Kalau gitu saya permisi.